untuk yang kelas malam atau belum ketinggalan banyak. Oke, setelah membuat database, membuat tabel, kemudian membuat folder di htdoc. Nah, ini kita membuat script yang pertama. Script yang pertama adalah script untuk menangani koneksi terlebih dahulu. Menangani koneksi ke database MySQL. Nah, ini parameter yang digunakan apa saja. Yang pertama adalah hostnya adalah localhost. Kemudian user. Username-nya kalau pakai SMTP biasanya menggunakan user root. Selanjutnya passwordnya kalau di SMTP masih kosong, jadi bisa kita kasih tanda petik ganda. Kemudian untuk database kita beri nama tadi db_campus. Nah, ini adalah parameter-parameter untuk melakukan koneksi ke database MySQL melalui PHP. Terus kita membuat koneksi. Ini aja deh, koneksi ya. New MySQL. Localhost, kemudian user, password, yang terakhir adalah db. Nah, ini kita membuat variabel koneksi berupa koneksi MySQL, koneksi MySQLi ya, dengan parameter hostnya adalah localhost, usernya adalah root, passwordnya ya ini ya di variabel pass ini masih kosong, dan db-nya kita menggunakan db campus 2. Nah, sebagai informasi db campus 2 ini yang kita buat di PHP admin tadi, yang ini db campus 2. Oke, selanjutnya jangan lupa disimpan di folder yang kita buat tadi, SMTP, htdoc, kampus. Nah, ini kita beri nama filenya ini ya, koneksi.php. Nah, kita simpan. Nah, ini adalah satu file yang harus kita buat pertama kali, karena nanti file ini akan selalu dipanggil pada script-script yang lain yang membutuhkan koneksi ke database MySQL. Itu. Berikutnya kita akan membuat script untuk menampilkan data terlebih dahulu. Jadi kita bikin file baru di sini ya. File baru. Kalau di subtem tinggal klik 2 kali di sebelah kanannya. Jadi yang ini ya masih kosong, ini klik 2 kali otomatis akan membuat file baru. Oke, yang pertama kita buat tag HTML-nya terlebih dahulu. Karena ini nanti akan menampilkan data, script untuk menampilkan data mahasiswa. Title-nya list mahasiswa. Terus setelah head itu ada body, kita kasih pasangannya body. Nah, ini adalah kerangka dasar script HTML. Di sini di atasnya tag HTML ini kalian tambahkan tag PHP untuk melakukan atau memanggil script koneksi tadi. Nah, di sini. Jadi di atas sendiri kita memanggil koneksi ini ya. Jadi setiap kali file ini dieksekusi, nanti dia akan memanggil koneksi untuk menampilkan data mahasiswa. Jangan lupa, meskipun script ini belum selesai, ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama index.php. Index.php ya. Nah, nanti di file index.php ini akan tampil seluruh data mahasiswa.
Ini kalau kita cek, kita jalankan, bisa nih, udah bisa jalan gitu, tapi masih kosongan. Cara menjalankannya localhost slash, tadi nama foldernya adalah kampus. Nah, ini di bagian atas ini, title bar ini sudah muncul list mahasiswa. Jadi di script ini ya, ini bagian head title tertulis list mahasiswa juga. Nah, ini tandanya script ini sudah berjalan. Meskipun tampilannya belum ada ya, masih kosong. Oke, lanjut. Kita akan menampilkan data mahasiswa. Kita kasih heading level 1. Kita letakkan di tengah ya, alignment-nya tengah, center. Misalkan kita kasih judul list mahasiswa Polhas. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, sudah ada tampilan di tengah-tengah sini ya. List mahasiswa Polhas. Lanjut. Kita buat apa ya, paragraf. Buat link. Jangan lupa, kita nanti akan membuat link untuk menambahkan data. Ini ada href. Kemudian nilainya itu kita isi dengan entry.php. Entry.php ya. Dan teksnya tambah data aja. P kita kasih align center juga. Di align center. Nah, nanti linknya, link tambah data ini akan tampil di tengah-tengah sini. Di bawahnya ini. Nah, kalau kita klik nanti ada form untuk menambahkan data mahasiswa. Oke, itu nanti ya, ini kita menyelesaikan yang menampilkan data mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya kita membuat tabel. Jadi kalau menulis tag HTML, sebaiknya sekaligus pasangannya ditulis. Kita kasih border 1, lainnya center ya, semuanya kita buat di tengah. Terus kita beri lebar. Lebarnya 90% dari lebar layar. TR itu adalah table row. Table row itu berarti kita membuat baris. Satu baris, kita kasih TH, table head ya. TH itu judul kolom. Kita kasih nomor, kemudian nama, tadi name ya. Kemudian tadi alamat, kemudian nomor telepon, yang terakhir adalah opsi. Nah, oke, kita save dulu ya, kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sudah ada judul kolom, nomor, name, nama, alamat, telepon, dan opsi. Nanti di kolom opsi ada dua link ya, link edit sama link hapus. Balik lagi ke sini. Nah, setelah TR ini ya, setelah TR ini kita akan menampilkan data mahasiswanya. Otomatis kita menggunakan PHP. Kita set perintah SQL-nya terlebih dahulu, yaitu select all from mahasiswa. Sebaiknya untuk nama tabel itu dikasih tanda petik miring ya, tanda petik miring ini. Lokasi petik satunya ini petik satu yang di sebelah kiri angka 1 atau di atas tombol tab kalau di keyboard laptop atau komputer Anda. Tanda petiknya. Jadi bukan tanda petik yang tegak ini bukan, tapi tanda petik yang miring. Kemudian order by name. Nah, seperti ini. Kita akan menampilkan data mahasiswa diurutkan berdasarkan nomor NIM.
Terus ini query-nya kita jalankan pakai perintah MySQL query. Nah, ini MySQL error. Nah, ini adalah perintah untuk melakukan query ke database MySQL-nya, yaitu kita mengambil data mahasiswa ya, data mahasiswa pada koneksinya di sini, koneksi yang ini, MySQL ini. Oke, ini ya. Kemudian kita cek query-nya, if query. Jika query-nya berhasil, maka tampilkan data. Nah, untuk menampilkan data, pakai ini. While kita pakai garis ya, row. Fetch. Jadi query-nya ini jika berhasil dieksekusi, nanti tampilkan row atau baris-baris datanya. Kemudian di sini baru kita cut. Ini PHP-nya kita cut sedikit. Kita kasih TR untuk menampilkan data-data mahasiswanya sesuai kolom ini ya. Sesuai kolom ini. Kita tidak pakai TH lagi. TH itu karena untuk judul ya, hanya itu heading atau header. Kita pakai TD. TD itu table data. Jadi menampilkan data. Kita pakai ini tanda lebih kecil, tanda tanya, diikuti dengan sama dengan ya. Oke, kolom pertama adalah nomor, ya nomor urut. Oh ya, ini ada yang terlewat. Di bagian atasnya well kita kasih variabel nomor, itu kita start dari angka 1. Jadi penomoran urut ya, nomor urutnya dimulai dari nomor 1. Kemudian ditampilkan di sini TD yang ini. Nah, kemudian TD yang kedua, kolom yang kedua sama kita pakai ini. Row, kita kasih kolom name. Nah, jadi name ini adalah kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa. Ini kita kopas saja pada sini biar tidak memakan waktu ya. Name nama lengkap. Kemudian kolom yang ketiga adalah alamat, yang terakhir telepon. Ini ya. Terus kolom yang terakhir itu adalah opsi ini. Opsi nanti berisi 2 link ya. Nah, ini kita buat link dulu A, belakangan aja. Kita kasih label edit. Kemudian link yang kedua juga. Ini labelnya adalah hapus. Oke, seperti ini. Ini masih belum bisa diakses ya, ini masih kosong. Edit sama hapusnya belum ya, nanti menyusul saja. Atau sekalian aja deh. Kalian untuk edit kita kasih link edit.php. Variabelnya name sama dengan, nah, sama dengannya pakai ini aja. Kopas dari yang row name ini. Terus yang hapus juga sama, kita kasih href-nya hapus.php. Dikasih name-nya juga sama dengan ini juga. Nah, nanti kita coba ya.
Oke. Bagian untuk menampilkan data sepertinya sudah selesai. Ini aja. Kita cek dulu. Mudah-mudahan tidak ada error. Oke, tidak ada error ya. Tidak ada error. Kita uji coba di sini. Kita nambahkan satu data manual dulu ya di sini ya. Pakai PHP admin atau pakai Navigate boleh. Sebagai contoh 2020 001 berapa huruf ini? 24 7. Oke, ini contoh aja. Nama lengkapnya Wagibi. Aja. Alamatnya Jalan di Kali 046. Teleponnya 081 010 semua. Oke, kita klik tombol kirim. Kita cek ya di database ini sudah ada data dummy ya, data sampel, sudah ada datanya. Seharusnya di script yang kita buat ini menampilkan data yang sudah kita inputkan secara manual tadi. Nah, kayak gini ya. Ini sudah berhasil menampilkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Yang perlu kita cek nanti di bagian edit ini, bagian edit sama hapus. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mengarahkan kursor ke tulisan edit ya, pastikan di pojok kiri bawah di browsernya itu tertulis localhost campus edit.php tanda tanya, kemudian ada nim sama dengan. Nah, setelah sama dengan itu, angka yang tampil, nim yang tampil itu harus sama persis dengan nim yang ada di sini. Tadi lokasinya di bawah sini ya. Jadi ketika kita mengarahkan mouse ke tombol edit ini, link edit ini, di bagian bawah itu muncul NIM sama dengan 2020 001 001. Sama dengan ini. Nah ini berarti nanti untuk link edit dan hapus ini sudah betul ya. Tapi kalau belum muncul NIM-nya sesuai NIM yang dipilih ini berarti perlu dicek lagi pada kode yang Anda tulis. Gitu. Untuk menampilkan data sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat form untuk menambahkan data ini. Jadi kalau diklik tambah data, nanti akan menjalankan file yang namanya entry.php. Ini. Oke, tapi karena kita belum membuatnya, kalau kita klik ini tentunya bakal error ya, file not found. Karena memang file entry.php ini belum kita buat. Oke, berikutnya kita akan membuat file entry.php. Ini kita bikin file baru. Klik 2 kali aja di samping tab yang masih kosong ya. Sama, kita pakai HTML. Kemudian title. Title-nya adalah entry data. Terus setelah head ada tab body. Jangan lupa kasih pasangannya body. Nah ini kerangka dasar HTML-nya ditulis terlebih dahulu. Jangan lupa segera di-save. Nama filenya entry.php. Ya, entry.php. Nah ini dengan membuat kerangka gini, kalau di script yang tadi kita buat ya, yang indeks PHP-nya kita jalankan, kita klik tambah data ini sudah jalan. Meskipun belum ada tampilannya, tapi bisa kita cek pada title-nya di sini. Sudah tertulis entry data. Oke, itu ya. Kita lanjutkan, kita akan membuat tampilannya, tampilan formnya. Oh iya, jangan lupa di sini dikasih include dulu. Karena kita akan mengakses database ya, include koneksi.php. Baru di bagian body kita buat satu line ya. Oke.
data mahasiswa. Kita kasih judul H1 tambah data mahasiswa. Ini kalau kita reload, sudah ada tampilan kayak gini. Terus selanjutnya kita membuat form. Oh iya, sebentar. Kita buat div dulu ya. Div align center. Biar nanti formnya ada di tengah. Form. Metodenya adalah post. Actionnya itu adalah file ini sendiri ya, biar ini. Actionnya dikosongin, metodenya post. Terus kita akan menambahkan label. Label gitu ya. Nih. Input, type-nya text, name-nya name, kita kasih ID name. Nah, jangan lupa dikasih BR ya, biar itu untuk pindah baris. Tapi kita coba dulu, kita cek tampilannya seperti apa. Ya, name sebelah kanannya gitu ya. Terus label lagi for nama. Kasih titik 2 biar bagus. Input, type-nya juga teks, name-nya nama, ID juga nama. Kasih BR untuk pindah baris. Kita cek tampilannya. Oke, name dan nama. Tampilannya belum bagus ya. Nah, ini biar rapi sebenarnya kita beri tabel aja ya di dalam formnya. Kita bikin tabel. Kasih PR. Jadi ini kita pindah ke sini. Pindah tempat. Sini. Nah, ini juga ini 2 kali. Ini kita pindahkan. Yang ini juga. Nah, cek mudah-mudahan tampilannya sudah rapi. Nah, lebih bagus ya. Kolom pertama name, kolom keduanya isian teks boxnya, baris kedua itu nama lengkap, sebelah kanannya adalah kolom isian. Kita kopas saja ya dari TR sampai slash TR-nya untuk yang ketiga. Setelah nama lengkap tadi alamat. Alamat kita pakai ini aja deh, pakai text area. Name-nya alamat, ID-nya juga alamat. Terus yang terakhir, baris yang terakhir adalah telepon. Setiap kita kopas suatu script, ya kaitannya ini ya, yang dirubah itu sesuai nih. Kalau for alamat, berarti nanti name-nya alamat, ID juga alamat. Kalau label for-nya telepon, telp ini ya, nanti name-nya juga sama, mengikuti name sama ID, mengikuti label for-nya. Jadi kalau kita perhatikan dari atas, label for name, maka pada input types-nya itu name-nya pasti juga sama dengan for ini. Name sama ID ya. Nah, dibuat sama. Terus setelah itu untuk tombol ya.
kita tambahkan 2 tombol. Terlalu banyak spasi, saya hapus saja. Input type submit. Nah, kita kasih nama submit. Kemudian value-nya kita kasih nama teksnya ya, ini simpan. Terus ini tombol submit-nya ya. Coba kita tampilkan hasilnya kayak gini. Name, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon, plus 1 tombol simpan data. Nah, ini nanti kita tambahkan 1 tombol lagi di sebelah kanan simpan data, tombol batal, batal pengisian, membatalkan pengisian. Berarti nanti kalau tombol batal ini diklik, nanti akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini kita tambahkan lagi, kasih NPSP. NPSP itu kode untuk seperti halnya kita ngetik tombol spasi ya. Jadi ini 1 spasi. Kalau pengen 2 spasi, tambahkan lagi. Dan NPSP kayak gini. Terus input type yang kedua adalah input type button. Name-nya cancel. Kita kasih value data. Tekan ini ya. Jangan lupa kasih on click. On click, oh salah. Nah ini on click. JavaScript story.tag. Jadi ini kembali ke halaman sebelumnya. Ini bisa kita coba. Kita reload ya. Batalkan, kembali ke sini. Kalau kita klik tambah data, terus ini sudah muncul formnya, diklik batalkan, kembali ke sini, ke halaman list mahasiswa. Itu. Oke, ini baru membuat tampilan. Ini perintah simpan data ini belum ada efek apapun, karena kita belum membuat aksinya. Aksi dari tombol simpan data ini ketika ditekan. Nah, skenario-nya tentu saja kalau diklik simpan data, semua isian dari NIM sampai telepon ini harus tersimpan ke dalam tabel mahasiswa. Oke, lanjutnya kita akan membuat script untuk aksi ya ketika tombol simpan data itu diklik. Nah, scriptnya diletakkan di mana? Scriptnya sebaiknya diletakkan di bagian atas ini. Kita bikin PHP baru, PHP lagi. Kita beri keterangan if dulu, if is set. Nah, ini ya. Jadi ketika tombol submit itu ditekan, jadi ini ya, submit ini adalah tombol ini, name-nya ini. Kalau name-nya di sini bukan submit, misalkan simpan gitu ya, maka di bagian atas ini kita ganti simpan, gitu ya. Kita kembalikan aja ke submit ya. Submit. Jadi ketika tombol submit ini ditekan, maka lakukan penyimpanan data. Else, nah, jika tidak ada penekanan tombol submit, maka tampilkan form entry data ini. Jadi ketika menambahkan tag PHP ini ya, blok ini, di bagian atasnya HTML, jangan lupa di bagian bawah juga ditambahkan ini, tag PHP, cuma kurawal tutup. Ini jangan sampai terlewat. Kurawal tutup ini pasangannya else ini. Ya, kalau kita cek ini ada garis bawah pada else ini, berarti ini sudah pasangannya. Kalau kita klik ini kurawalnya ada garis bawahnya juga. Ini pasangannya yang ini. Nah, kalau Anda lupa memberi ini tag PHP ini, misalkan lupa ya, nanti skripnya akan muncul pesan error. Ada pesan error ya di baris 43, karena baris 43 ini belum lengkap, jadi pesan errornya di situ. Nah, kalau kita tambahkan tag PHP dan 1 kurawal tutup, pasangannya else ini, nah ini kita jalankan, errornya ada hilang.
Itu ya. Oke, selanjutnya ini kita akan melakukan submit ya. Ini kita ke sini dulu, halaman ini ya. Jadi ketika diklik simpan data, nanti akan melakukan perekaman atau penyimpanan data ke tabel mahasiswa. Oke. Ketika tombol submit ditekan, berarti nanti PHP harus mengambil data NIM variabel ya, itu ngambil dari MySQLi real escape string. Koneksi ke variabel. Nah, ini kenapa ada perintah yang cukup panjang, MySQLi real escape string. Ini fungsinya untuk mencegah perintah-perintah yang menginjeksi MySQL. Jadi kalau script Anda itu ada perintah ini, setidaknya sedikit lebih aman dari serangan SQL injection. Jadi kalau Anda membuat script PHP, pastikan pakai ini, MySQLi real escape string. Untuk memfilter inputan yang ada di setiap kolom di form ini dari perintah-perintah SQL injection. Kalau suatu web atau form itu diisi dengan perintah SQL injection, nanti takutnya website Anda nanti bisa di-hack ya, bisa di-hack karena ketahuan isi datanya nanti apa saja ketahuan. Makanya ini dikasih perintah MySQLi real escape string. Nah, parameter pertama adalah koneksinya, parameter kedua adalah isian. Jadi ini ya, NIM dulu. NIM itu yang ini. Nah, ini bagian ini ya, NIM. Jadi text box NIM-nya yang pertama yang dipanggil. Dan yang kedua, nama ya, nama lengkap. Sama, kita kopas saja dari yang ini. MySQLi real escape string, tinggal kita ganti postnya nih ya, nama lengkap. Jadi ada di dalam post ini adalah name pada input type teksnya ini. Ini nama ya. Oh sorry, ini cuma nama, bukan nama lengkapnya. Nama lengkap itu cuma labelnya saja, tapi nama text box-nya itu nama. Terus berikutnya alamat. Oh iya alamat ya. Di dalam postnya juga kita ganti alamat. Terus yang terakhir nomor telepon. Tanda sama dengannya satu saja. Nah, bagian ini, 4 baris ini adalah bagian untuk mengambil data dari form yang diisikan oleh user. Nah, setelah data ditangkap, baru nanti disimpan pakai perintah query. MySQLi query. Nah, query koneksi. Nah, oke. Nanti perintahnya insert into mahasiswa values. Nah, values-nya adalah variabel ini name. Selanjutnya yang kedua nama lengkap ya. Jadi variabel yang ini, bagian ini harus sama dengan ini. Nama lengkap. Kemudian diikuti dengan setelah nama lengkap alamat ya. Yang terakhir adalah telepon. TELP. Nah, insert into mahasiswa values ini kurung buka tutupnya ini. Petik. Oke, ini udah betul ya. Terus ini ada if query. Jika query ini berhasil dilaksanakan, nah, kita kasih
pemberitahuan ke user bahwasanya kita kasih pesan 4 bit aja ya. Enter. Ini cuma informasi bahwasanya proses menyimpan data sudah berhasil. Kita beri informasi penyimpanan data mahasiswa berhasil. Di sini BR untuk pindah baris. Kemudian kita kasih tag P align, ini kita pindah bawahnya aja. Align sama dengan kita buat link href. Lihat data. Nah, href-nya ini mengarah ke file index.php. Jadi ketika query ini berhasil dijalankan akan tampil ini ya, penyimpanan data mahasiswa berhasil, plus di bawahnya nanti ada link bertuliskan lihat data. Ketika ini diklik akan mengarah ke file index.php. Ini kalau berhasil ya query-nya. Kita buat opsi yang kedua, ketika query-nya gagal. Nah, ini kita kopas saja ya, kita kopas. Modifikasi sedikit, penyimpanan data mahasiswa gagal. Gagal ya. Terus nanti kembali ke sini, lihat data juga. Kita coba untuk script-nya ya. Oke, kita isi dengan 2020 001 002. Namanya Patmo Tujinem. Alamatnya Jalan mana? Selamat Riyadi. Terus Mas Jakarta. Teleponnya 081 0812 34 Mo Tujinem. Karena namanya Patmo Tujinem berarti nomor HP-nya juga sama 45716. Simpan data. Dan berhasil? Iya. Sudah ada pemberitahuan penyimpanan data mahasiswa berhasil. Kita cek apakah betul terekam. Nah, ini ya. Sudah ada tambah 1 data lagi. Kalau kita lihat hasil di sini pada kolom nomor ini setelah nomor 1 kok nomor 1 lagi. Berarti ini ada sedikit kesalahan pada file index.php ya. Kita edit sedikit. Kembali ke file index.php. Bagian ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, di sini di atasnya kurawal ini kita kasih nomor plus. Jadi nanti nomor yang awalnya nilainya 1 akan bertambah 1. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Pastikan lokasinya di atas kurawal tutup yang ini. Karena kurawal tutup ini pasangan dari while-nya ini. Kurawal buka pada baris while. Nah, oke, udah kita betulkan. Kita cek pada indeks PHP-nya. Betul ya, nomor 1, berikutnya nomor 2. Oke, untuk urusan tambah data sudah beres. Sudah beres. Terus berikutnya ini edit ya. Untuk edit berarti kita membuat satu file lagi namanya edit.php. Jadi biar nanti ketika ini diklik akan tampil ya, tampil form edit data. Oke, caranya kita bisa memanfaatkan file entry.php ini ya. Kita kopas saja semuanya. Blok semuanya, kemudian copy semua tag. Nanti kita tinggal modifikasi sedikit. File new, terus di paste, copy paste ya ke sini. Entry data bagian title ini kita sesuaikan ya. Kita ganti menjadi edit data. Kemudian
pada H1 tulisan tambah data kita ubah menjadi update data mahasiswa. Nah, kalau gitu tinggal simpan dulu ya, meskipun ini belum selesai, di save dulu. Namanya edit.php. Nah, nanti ada yang kita sesuaikan di bagian sini. Di bagian else. Jadi else sebelum tanda tanya ya, antara else dan tanda tanya, ini kita tambahkan beberapa baris untuk menampilkan data ya, menampilkan data mahasiswa sesuai NIM yang dipilih. Nah, ini kita kasih NIM sama dengan kita pakai get NIM. Get NIM ya, bagian ini. Jadi kita akan mengambil variabel yang berada pada URL. Variabel NIM yang berada di URL. Maksudnya ini. Nah ini. Kita mengambil NIM yang ada di URL di atas ini. Nah, setelah kita mendapatkan NIM yang dipilih, NIM yang dipilih, nah kita melakukan query. Query-nya adalah MySQLi query terus oh iya saya lupa ini penting kita beri perintah MySQLi real escape string juga ya untuk menghindari SQL injection. Nah, ini. Jadi variabel NIM ini yang diperoleh melalui URL itu akan dicek apakah ada perintah-perintah yang membahayakan. Kalau aman, baru nanti lanjut ke mengeksekusi perintah atau baris di bawahnya. MySQLi query ini ya, MySQL query. Perintahnya select all from mahasiswa where NIM sama dengan variabel NIM. Jadi kita akan mengambil data mahasiswa di mana NIM-nya, NIM yang akan diambil datanya adalah NIM sesuai URL ini. NIM yang diperoleh melalui URL. Terus $row SQLi fetch array. Nah ini MySQLi fetch array. Jadi hasil query-nya nanti langsung dipecah menjadi beberapa kolom ya, dalam satu baris diambil beberapa kolom. Jadi kolom NIM, nama lengkap, alamat dan nomor telepon. Jadi ini sudah masuk ke bagian array nama masing-masing kolomnya. Oke, ini ya, ini kita jalankan dulu, mudah-mudahan tidak ada error. Nah, nanti diharapkan ketika script edit ini dieksekusi, nanti NIM, nama lengkap, alamat, dan telepon itu akan tampil di sini. Jadi nanti berdasarkan NIM yang dipilih, NIM, nama, alamat, telepon harusnya tampil semua ya. Cara menampilkannya, kita sudah mendapatkan data ini ya, terekam di variabel row, kita tampilkan di sini. Kita tambahkan value pada setiap input type text-nya. Value-nya apa? Kita kasih tanda tanya sama dengan variabel row. Nah, kita cek dulu. Nah, NIM-nya sudah tampil. Kemudian khusus NIM, karena NIM ini bersifat primary key, jadi tidak seharusnya tidak bisa diubah ya. Untuk inputan NIM ini nggak bisa diubah. Ini bisa kita kasih disable.
Atau coba ya read only aja deh. Read only ya, read only. Nanti form bukan form ya, teks begini nanti nggak bisa diotak-atik isinya kalau dikasih read only. Selanjutnya yang nama kita kasih value juga, isinya row nama lengkap. Kalau yang nama lengkap tidak perlu dikasih parameter read only. Kita cek. Oke, nama lengkap sudah muncul ya. Berikutnya alamat. Alamat sama kita kopas saja yang ini ya. Mulai tag tanda tanya ini kita taruh di sini. Kita ganti dengan alamat. Cek lagi. Sudah muncul. Tinggal yang nomor telepon. Kita kasih value. Nah, ini sudah semuanya sudah kita tampilkan ya, data mahasiswanya dari NIM sampai nomor telepon sudah. Tinggal kita memodifikasi aksi ketika tombol simpan data ini ditekan. Aksinya itu ada di sini bagian atas ini. Submit ya. Bagian ini tetap kita tinggal mengubah ini aja. Perintah insert into kita ubah menjadi update. Update mahasiswa set gitu ya. Oke, ini kita ubah dulu. Nama lengkap sama dengan variabel nama lengkap. Kemudian setelah nama lengkap alamat dengan alamat. Kalian perhatikan penggunaan tanda petik satunya ya. Di sini petik satu yang miring itu menandakan nama kolom, nama field. Petik satu yang miring ini ya. Bisa nama yang ini nama tabel. Jadi kalau di MySQL di query-nya itu kalau ketemu tanda petik miring itu berarti itu menandakan bisa nama database, bisa nama tabel, bisa juga nama field atau nama kolom. Kalau petiknya miring. Kalau petiknya tegak kayak gini, ini adalah nilai. Nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom suatu tabel ya. Contohnya ini, tanda petik 1, variabel nama lengkap. Nah, ini nanti berarti nama lengkap yang ditangkap dari form itu akan direkam ke dalam kolom nama lengkap di tabel mahasiswa. Ini juga sama. Terus kolom yang berikutnya telepon. Oke. Kita tambahkan where. Jadi yang diubah itu data dengan NIM yang dipilih saja. Nah, yang dirubah bagian ini aja. Jadi setelah kita kopas dari script entry.php, di bagian aksinya, actionnya itu kita rubah bagian query saja. Bagian yang bawah ini, if query ini masih sama, enggak apa-apa. Penyimpanan atau ini kita ganti aja perubahan data ya, perubahan data mahasiswa berhasil. Oke, perubahan data mahasiswa gagal. Kita coba. Kita coba dulu. Kita tambahkan apa misalkan Wakidi gitu aja ya. Sehingga di mejanya kita hapus. Kita cuma mengubah nama lengkap aja. Kita cek, kita klik simpan data. Perubahan data mahasiswa berhasil, kita klik lihat data. Oke, benar ya. Ini sudah berhasil diedit. Fitur untuk dari project CRUD untuk C-nya sudah selesai, tadi tambah data. Kemudian R-nya, read-nya ini bagian depan sendiri ini ya, indeks ini adalah read. Terus U-nya update tadi ini barusan selesai kita buat. Tinggal satu lagi yang hapus. Nah, berarti kita harus membuat satu script lagi. Kita klik dulu ya, hapus ya, ini masih belum ada scriptnya. Di sini kita harus membuat satu file namanya hapus.php.
Cara yang cepat, ini kita tinggal kopas saja dari script edit.php. Select all, blok semuanya, copy, gitu ya, copy semua teksnya. Selanjutnya bikin file baru. Terus kita paste di file yang baru tadi. Jangan lupa langsung save saja, disimpan. Namanya hapus.php. Nah, ini ya. Nanti yang dimodifikasi tentunya ini, title. Editnya kita ubah ya. Ubah menjadi hapus data. Kemudian judul, update, kita ubah menjadi hapus data. Name sampai ke bawah ini tetap. Kita tinggal ganti ini, simpan data, ganti hapus data. Kemudian bagian actionnya, ini bagian atas ini, query-nya, ini kita ubah, bukan update lagi, tapi delete. Delete from mahasiswa, ini set sampai ini dihapus, langsung saja where name sama dengan variabel name-nya. Terus komentarnya, informasi yang ditampilkan, kita ubah juga. Penghapusan data mahasiswa berhasil, yang ini juga sama. Data mahasiswa gagal. Oke, itu aja yang dimodifikasi. Jadi dengan modal dari script edit PHP, select semua teks, copy, di paste di file hapus.php, dan melakukan sedikit modifikasi ya. Nah, di bagian perintah SQL-nya ini menggunakan delete from mahasiswa, where name-nya adalah name yang dipilih. Oke, ini sudah selesai, kita coba. Nah, reload ya, hapus data mahasiswa, name-nya ini muncul, kita klik hapus data. Penghapusan data berhasil, kita cek. Oke, data nomor 1 tadi sudah terhapus. Nah, ini adalah kisi-kisi untuk ujian sertifikasi pemrograman web minggu depan. Jadi Anda diminta untuk membuat project ya, tadi ya, di sini seperti pengantar tadi ya. Membuat CRUD project, C-nya adalah create, jadi membuat database dan tabel-tabelnya, plus untuk menginputkan data, form untuk input data, read-nya ini adalah form untuk menampilkan data, yang U itu untuk mengupdate data, sedangkan yang terakhir D itu adalah untuk menghapus data. Untuk yang authentication tidak saya bahas hari ini, nanti Anda bisa mengembangkan sendiri ya. Kalau Anda bisa sampai login form, ada form loginnya sebelum menampilkan data ini ya. Jadi sebelum menampilkan data mahasiswa ada form login. Nah, itu nanti ada nilai tambahan untuk Anda. Oke, ada yang ditanyakan? Ceto ya kita ya. Tidak, Pak. Oke, ini nanti ini tadi ya saya rekam ya. Nanti filenya saya upload di Google Drive. Mungkin nanti bisa disimak ulang ya, atau nanti bisa di-share ke teman yang belum hadir mengikuti Zoom refreshing siang ini ya. Nanti saya kirim ke siapa nanti? Atau nanti biar Bu Esther ya yang nge-share link rekaman ini ya. Nanti saya kasih ke Bu Esther, nanti biar Bu Esther yang ngasih linknya, link rekamannya, buat belajar lagi. Terus untuk presensi, sebentar saya mau share presensi refresh ya, tunggu sebentar ya. Jangan off dulu. Ini juga sudah selesai, tinggal isi presensi aja. Tunggu sebentar. Bingung, link formulirnya mana ini?
Oke, ini saya kirim link presensi di kolom chat ya, nanti segera diisi. Cuma mengisi NIM sama nama aja, Pak. Oke, segera mengisi ya, mengisi presensi ya. Karena ini nanti presensi juga dilaporkan ke sebagai apa namanya bukti kalau Anda mengikuti refresh. Dan nanti biasanya mahasiswa yang mengikuti refresh itu juga ada poin tambahan ketika penilaian ya dari hasil ujiannya nanti. Maaf Pak Nauri, ini Ya. linknya nggak bisa dibuka itu Pak. Katanya Anda perlu izin gitu Pak. Oh gitu. Waduh. Masa nggak bisa? Bisa dibuka. Bisa? Belum bisa. Belum bisa? Oke, sebentar. Saya modifikasi sebentar. Saya tak bikin baru lagi aja deh. Tunggu bentar ya. Kok nggak mau dipakai? Formulir, form. Tunggu sebentar, kurang sedikit. Esensi. Coba yang ini ya. Form yang kedua ini ya, coba ya. Mudah-mudahan bisa. Masih nggak mau? Bisa, Pak. Masih nggak mau juga? Waduh, apa nih Google Form-nya nggak Izinnya, mau? Pak. Izinnya belum ada izin dari Pak Nauri. Apa ya? Iya. Bentar. Kali ini mana? Ternyata nggak mau. Bisa nggak?
Satu lagi. Mudah-mudahan yang ini bisa. Oke, sekali lagi. Mudah-mudahan yang ini bisa. Yang ketiga ya, coba ya. Bisa ya? Bisa diakses? Oke, udah ada Bisa, yang Pak, masuk. bisa. Oke. Ya. Oke, tinggal lanjut mengisi presensi aja ya. Jadi untuk refresh yang hari ini sudah selesai. Persiapkan belajar lagi ya, intinya belajar lagi. Minimal Anda nanti mengerjakan pakai teknik atau metode natif seperti yang saya demokan tadi ya, natif. Lebih disukai kalau pakai metode yang pakai framework. Pakai CI boleh ya. Terus database boleh tidak pakai MySQL, boleh pakai Postgre itu juga boleh. Tapi intinya minimal syarat minimal untuk mengikuti sertifikasi besok, metode yang dipakai natif, database MySQL gitu ya. Terus project CRUD yang tadi. Gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk materi refresh yang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya.